Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum saya persilahkan untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini kita akan melihat alur cerita dari drama Korea Revenge of Other episode 1. Suatu hari, Ok Chan-mi mengobrol dengan saudara kembarnya, Ok Chan-kyu, melalui video call. Mereka membicarakan tentang pertandingan yang akan diikuti oleh Ok Chan-mi, dan Chan-kyu juga mengatakan bahwa dia akan datang ke Busan untuk menyampaikan sesuatu kepada Ok Chan-mi. Hal tersebut membuat Ok Chan-mi penasaran dan menyuruh kembarannya untuk memberitahunya, tetapi Chan-kyu menolak memberitahunya karena dia ingin memberitahunya secara langsung kepada Ok Chan-mi. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba Chan-kyu melihat seseorang masuk ke ruangannya dan menghentikan pembicaraannya, lalu menyuruh Chan-mi untuk menunggu sebentar. Saat Won-suk mencoba untuk mengobrol dengan orang tersebut, tiba-tiba saja Won-suk ditolak dan terjatuh keluar dari jendela tempat dia duduk. Lalu Chan-mi melihat layar handphone yang tiba-tiba video call-nya dimatikan oleh seseorang. Di saat Chan-mi melakukan pertandingan, sebenarnya dia bisa saja mendapatkan medali emas, tetapi Chan-mi hanya memenangkan juara ketiga di kejuaraan menembak pistol 25 meter dengan meraih medali perunggu. Karena di saat pertandingan, Chan-mi sedikit melakukan kesalahan. Dia tidak konsentrasi saat pertandingan, karena Chan-mi teringat dengan panggilan terakhirnya dengan saudara kembarnya. Saat akan pulang dari pertandingan menuju ke bus, Chan-mi heboh mencari barang bawaannya yang kurang satu. Dia merasa membawa 3 tas. Ternyata tas tersebut sudah ada di bahunya. Saat berada di pantai, Chan-mi mencoba menghubungi ponsel Pak Won-suk, tetapi ponsel tersebut tidak dapat dihubungi. Ponselnya sudah mati selama 3 hari terakhir. Hal tersebut membuat Chan-mi semakin khawatir dengan Pak Won-suk. Sementara itu, ada seorang pelajar yang bernama Soo-hyun yang memiliki pekerjaan paruh waktu yang cukup banyak. Dia bekerja di arena bowling. Hari itu, Soo-hyun meminta izin kepada bosnya untuk bisa pulang cepat. Tetapi bosnya tidak memberi izin, harus ada yang menggantikannya. Kemudian Soo-hyun mencoba meminta bantuan kepada pelatihnya untuk bisa menggantikan dirinya di arena bowling. Tetapi pelatihnya menjawab tidak bisa. Soo-hyun terus bekerja sambil melihat waktu yang sudah lewat. Saat dia kembali dari pekerjaannya dan menuju ke depan, dia melihat semua kenalannya berkumpul. Ternyata Soo-hyun menghubungi rekannya yang lain juga, padahal mereka bilang pada tidak bisa datang. Ternyata mereka pada datang semua untuk menggantikan pekerjaan Soo-hyun. Lalu Soo-hyun meninggalkan mereka semua dan bergegas untuk pergi ke suatu tempat untuk menjumpai ibunya. Saat sampai di sana, salah satu petugas meminta Soo-hyun untuk bisa membayar tagihan yang lewat jatuh tempo, karena pihak manajemen membahas soal memulangkan ibunya. Soo-hyun meminta maaf untuk hal itu dan mencoba untuk sesegera mungkin mentransfer uangnya. Akhirnya, Soo-hyun bertemu dengan ibunya. Dia mengajak ibunya berkeliling sambil bercerita. Ibunya khawatir dan menyuruh Soo-hyun agar tak perlu sering berkunjung dan fokuslah untuk belajar. Tetapi Soo-hyun tidak bisa fokus kecuali melihat ibunya baik-baik saja. Saat pulang dari mengunjungi ibunya, di jalan Soo-hyun merasakan sakit di kepalanya. Dia terjatuh dari motornya dan pingsan di jalan. Saat Chan-mi masih kecil, Chan-mi dan saudara kembarnya ditelantarkan di Jinhae, tempat festival bunga sakura diadakan. Walaupun begitu, Chan-mi masih tetap bersyukur, setidaknya dia masih punya kakak. Saat berusia 8 tahun, Chan-mi dan Chan-kyu terpaksa harus berpisah karena Chan-kyu diadopsi sebuah keluarga. Sementara Chan-mi masih tetap tinggal di panti asuhan, tetapi mereka berjanji akan bertemu kembali di kemiliteran saat sudah dewasa. Chan-mi memberitahu kepada pengurus panti bahwa besok dia akan pergi ke Seoul untuk menemui Chan-kyu. Chan-mi akhirnya berangkat ke Seoul. Dia menunggu di depan gerbang sekolah Pak Won-suk. Lalu Chan-mi bertanya kepada pelajar yang akan masuk ke sekolah tersebut, "Apakah kalian kenal Pak Won-suk?"
Lalu mereka terdiam dan terkejut. Mereka bertanya kembali kepada Chanmi kenapa menanyakan tentang Pak Won-sok. Lalu Chanmi menjawab bahwa dia tidak bisa menghubunginya. Jadi, dia pikir mungkin bisa menghubunginya lewat teman dekatnya jika memungkinkan. Lalu mereka memberitahu kalau Pak Won-sok sudah meninggal. Hal tersebut membuat Chanmi terkejut dan menanyakan kenapa Pak Won-sok meninggal. Chanmi terlihat sangat terkejut dan sedih mengetahui bahwa kembarannya sudah meninggal. Seseorang juga menelepon panti asuhan tempat Chan Kyu dulu tinggal dengan memberikan kabar kepada pemilik panti asuhan kalau Chan Kyu sudah meninggal. Chanmi pun bergegas datang ke rumah duka untuk melihat Chan Kyu. Chanmi merasa sangat sedih sekali dengan kepergian Chan Kyu. Chanmi kemudian menemui orang tua angkat Chan Kyu. Chanmi menanyakan kepada mereka mengapa tidak menghubunginya lebih awal kalau Chan Kyu sudah meninggal, dan menanyakan kenapa kakaknya meninggal, kenapa dia bunuh diri. Tetapi ibu angkatnya Chan Kyu merasa marah kepada Chanmi karena ternyata Chanmi dan Won-sok masih berhubungan. Orang tua angkat Chan Kyu bukannya merasa sedih atau berduka saat anaknya meninggal, tetapi mereka malah merasa marah dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan Won-sok. Kemudian Chanmi meminta ponsel yang dipakai oleh kakaknya, tetapi ibu tersebut tidak bisa memberikannya karena ponsel milik Won-sok tidak ditemukan di tempat kejadian. Kemudian Chanmi datang ke kantor polisi untuk menemui orang yang menangani kasus kakaknya. Chanmi mengatakan bahwa itu bukan kasus bunuh diri. Chanmi sangat yakin kalau kakaknya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Walaupun Chanmi sudah menjelaskan apa yang terjadi, mereka tetap tidak percaya, menganggap bahwa kasus ini ditetapkan sebagai kasus bunuh diri dan kasusnya juga sudah ditutup sebagai kasus bunuh diri. Soo-hyun yang pingsan di jalan dan dibawa ke rumah sakit telah melakukan pemeriksaan. Saat Soo-hyun sudah sadar, dia masuk ke ruang dokter. Dokter tersebut menanyakan keadaannya dan menyuruh Soo-hyun untuk kembali seminggu lagi bersama walinya. Tapi Soo-hyun mengatakan tidak ada yang bisa ikut dengannya karena ibunya berada di panti jompo. Chanmi masih merasa kalau Chan Kyu tidak mungkin melompat dari ketinggian itu. Saat mengantar paket makanan, Soo-hyun mendapat pesan dari rumah sakit karena Soo-hyun tidak menghadiri temu janji. Karena Soo-hyun merasa baik-baik saja, dia mengabaikan pesan tersebut. Saat kembali ke Busan, Chanmi datang ke lapangan tembak, tapi ternyata di sana tidak ada orang. Lalu seorang paman bertanya kepada Chanmi, "Bukankah kau seharusnya pergi ke Changwon?" Dia memberitahu bahwa tim menembak berkumpul pukul 8 dan sudah pergi dengan bus karena mereka akan bertanding. Arim merasa marah kepada Chanmi karena tiba-tiba bilang akan pindah ke Seoul. Karena kalau Chanmi pindah, itu akan membuat tim mereka kesulitan mendapat skor bagus di kompetisi grup yang akan membuat mereka lebih sulit masuk kuliah atau mencari pekerjaan. Chanmi sudah memutuskan untuk pindah ke sekolah di Seoul agar bisa menemukan pembunuh kakaknya. Suatu hari, skuter milik Soo-hyun dicuri dan dia mencoba mencarinya di pasar barang bekas dan ternyata skuternya ada dijual. Lalu dia meminjam motor pelatihnya untuk datang ke tempat janjian di mana skuter itu akan dijual. Skuter milik Soo-hyun ternyata sudah dibeli oleh Chanmi. Soo-hyun pun berhenti di tempat janjian tersebut dan melihat skuternya ada di situ. Dia mengira kalau Chanmi lah yang mencuri skuternya. Dia meminta Chanmi untuk turun dari skuternya karena itu adalah skuternya. Tetapi Chanmi tidak mau memberikan karena dia merasa sudah membayar tunai dengan uangnya. Jadi skuter ini menjadi miliknya sekarang. Saat motor Soo-hyun tidak mau menyala, Chanmi langsung kabur membawa skuternya. Chanmi pun sampai di rumah indekos tempat dia akan tinggal. Saat Chanmi berada di dalam, ternyata skuter yang sudah dibeli oleh Chanmi akan dicuri kembali oleh orang yang sudah menjualnya tadi. Tetapi, Soo-hyun melihat kejadian tersebut dan mengejar hingga menghajar para pelaku tersebut. Tapi sayangnya mereka berhasil kabur. Saat akan berangkat ke sekolah, Chanmi tanpa sengaja hampir menabrak Soo-hyun. Dia menghindarinya sehingga membuatnya terjatuh. Kejadian tersebut membuat pakaiannya menjadi kotor.
Chanmi membersihkan pakaiannya dengan dibantu oleh Soo-hyun. Lalu Soo-hyun memberikan seragamnya kepada Chanmi. Saat pertama kali datang ke sekolah, Chanmi langsung mencari lapangan tembak. Chanmi adalah siswi atlet pindahan. Dia masuk ke dalam anggota tim menembak. Saat perkenalan, ternyata dia melihat Soo-hyun berada di kelas yang sama dengannya. Saat guru bertanya kepada Soo-hyun kemana seragamnya, lalu Chanmi langsung memberikan seragam Soo-hyun yang ada pada dirinya. Kejadian tersebut membuat seisi kelas menjadi heboh. Ada seorang siswa bernama Jae-bum yang mengulang tahun terakhirnya dikarenakan dia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Jae-bum adalah siswa yang seharusnya lulus tahun lalu, tapi dia kembali lagi sebagai siswa kelas 3. Saat di kantin, Chanmi menanyakan kepada Dayeon apa ia kenal dengan Park Won-suk. Tapi Dayeon mengatakan bahwa yang dekat dengan Park Won-suk adalah Hong A-jung karena mereka berdua berpacaran. Lalu Chanmi teringat pernah diperlihatkan fotonya Hong A-jung oleh Chan-kyu. Chanmi pun meminta nomor Hong A-jung kepada Dayeon. Saat Chanmi mencoba untuk menghubungi nomor Hong A-jung, ternyata yang menjawab teleponnya adalah Soo-hyun. Chanmi heran kenapa ponsel Hong A-jung ada padanya. Chanmi mencoba mengikuti kemana Soo-hyun pergi. Ternyata Soo-hyun pergi ke rumah sakit. Soo-hyun sedikit menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Saat Soo-hyun ingin melihatnya, tiba-tiba dokter memanggil namanya. Soo-hyun akhirnya datang ke rumah sakit setelah diancam akan menelepon ke sekolahnya. Dokter memberitahu kepada Soo-hyun bahwa dia mengidap tumor otak. Tumor otak yang sangat berbahaya. Secara tidak langsung, Chanmi ikut mendengarkan pembicaraan tersebut. Soo-hyun juga tidak bisa melakukan operasi karena lokasi tumornya membuat operasi sangat berbahaya. Soo-hyun menanyakan kepada dokter berapa lama dia bisa bertahan hidup. Dokter mengatakan 6 bulan atau sampai setahun, atau mungkin bisa hidup lebih lama dalam kondisi ini. Hal tersebut membuat Soo-hyun sangat terkejut, sedih dan terpukul dengan kenyataan hidupnya. Saat di sekolah, Chanmi mencoba mendatangi tempat di mana Chan-kyu terjatuh. Chanmi masuk ke dalam sebuah ruangan yang dilarang masuk karena ditutup untuk sementara. Di dalam ruangan tersebut, Chanmi mengingat kembali percakapannya dengan Chan-kyu. Saat Chanmi menoleh ke arah yang dilihat Chan-kyu, Chanmi terkejut karena di sana sudah ada Soo-hyun. Soo-hyun bertanya kepada Chanmi, "Sedang apa kau di sini?" Tapi Chanmi hanya bertanya balik ke Soo-hyun. Soo-hyun menjawab kalau dia tiba-tiba teringat tempat ini dan mampir. Soo-hyun mengatakan kalau sebelum libur ada siswa yang bunuh diri di sini. Dia melompat. Soo-hyun juga mengatakan bahwa dia sekelas dengannya. Soo-hyun juga mengatakan bahwa ia melihatnya jatuh dan menelepon polisi. Jadi itulah alur cerita dari drama Korea Revenge of Other episode 1. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum saya persilakan untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.